Bab 1511. Siluman Serigala Neraka. Setelah Suepan selesai berbicara, dia membubarkan kerohaniannya dan terbang keluar dari hutan di luar tempat terbuka dengan hati-hati. Namun, dia baru saja melangkah selangkah ke arah hutan, dan aliran yang bergolak tiba-tiba mengalir di kehampaan. Ini seperti ruang rusak, dan sesuatu unsur dilepaskan. Satu sosok perak seperti kilat, mengebor keluar dari kehampaan hitam pekat dan bergegas menuju Suepan. Sepasang mata dipenuhi dengan warna merah, cakar tajam menebas tajam ke arah leher. Wajah Suepan berubah, langsung mundur, kultivasi fase transendensi kelas 3 meledak, tiba-tiba membentuk perisai kuning di luar tubuh. Bang! Cakar yang sangat tajam itu mematahkan perisai luar Suepan dan menyayat dengan ujung jari, meninggalkan 3 bekas luka di dada Suepan. Suepan juga dikejutkan oleh kekuatan besar ini dan terbang mundur. Apa yang terjadi? Mendengar suara keras tersebut, semua kultivator juga terbangun dan tiba-tiba berdiri. Saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa yang mendarat di tanah adalah siluman serigala perak besar dengan panjang tubuh lebih dari 10 meter, dan nafas mencapai alam fase transendensi. Serigala perak hantu. Melihat monster iblis yang sangat besar ini, banyak orang yang berteriak. Di pegunungan hujan darah, ada beberapa monster iblis spesial yang sangat terkenal. Serigala perak hantu ini adalah salah satunya. Makhluk ini awalnya hanya monster iblis alam tahap jiwa murni, namun dengan hujan darah peri dan iblis purba, serigala perak ini berubah. Tidak hanya kultivasinya melejit, tetapi juga pemahaman alamiah atas kekuatan sumber energi. Kemampuan menyembunyikan nafasnya bahkan melampaui kultivator pada level yang sama. Inilah mengapa Suepan menemukan peringatan formasi, tetapi tidak bisa merasakan nafas. Wow! Siluman serigala tidak berhasil dalam satu pukulan pun tidak ingin mundur. Setelah dia melolong, tiba-tiba langit di sekitarnya bergoyang, lusinan serigala perak hantu menerjang masuk. Siluman serigala ini semuanya kultivasi fase transendensi, mereka mengebor keluar dari kekosongan dan mengepung orang-orang di tengah. Di bulu peraknya ada sisa nafas sumber energi dari kekosongan yang rusak. Manusia semuanya pantas mati. Raja siluman serigala ini memiliki mata merah dan mulut penuh taring, berbicara dengan nada yang aneh. Kultivasi fase transendensi membuat siluman serigala yang awalnya tidak terlalu cerdas untuk memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Saat dia berbicara, kelompok iblis di belakangnya meraung kegirangan, mengeluarkan aura yang mencabik-cabik langit. Raja iblis ini, aku hanya lewat. Aku tidak berniat untuk menduduki atau menyerang klan iblismu, tidak perlu menyerang. Bagaimana kalau kami pergi sekarang? Suepan bangun dari tanah, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan dengan cepat melengkungkan tangannya untuk berbicara dengan gugup. Otaknya juga sedikit bingung sekarang. Pegunungan hujan darah telah dilewatnya tidak kurang dari 100 kali, dan area di mana serigala perak hantu berada sudah diketahui dengan jelas oleh dirinya, dan itu sama sekali tidak ada di dekat sini. Selain itu, serigala perak hantu adalah monster iblis level tinggi, dengan memiliki kemampuan kultivasi bawaan lahir, dan tidak perlu membunuh kultivator untuk menyerap reiki. Mustahil bagi mereka melakukan hal seperti itu untuk menerobos kultivasi. Licik, harus dibunuh. Raja siluman serigala meneteskan air liur di sudut mulutnya, bulunya berdiri, dan nafasnya mencapai batasnya. Raja Iblis, apakah ada kesalahpahaman? Melihat Raja Siluman Serigala siap beraksi kapan saja, Suepan buru-buru bertanya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Siluman Serigala meraung dan bergegas maju. Satu serangan langsung mematikan. Pada saat ini, kultivator tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, dan adegan tiba-tiba menjadi kacau balau. Reiki terbang secara acak, dan ruang angkasa terus bergetar.
Para kultivator tidak siaga, dan dirugikan begitu mulai bertarung. Melihat seorang kultivator sekarat di tangan siluman serigala, Sue Pan berteriak pelan. Sebuah piring formasi batu kristal berwarna putih cerah terhempas keluar dari lengan baju, kemudian jatuh ke udara, dengan pancaran sinar yang berkilauan membentuk formasi pembatas dengan radius puluhan meter. Siluman serigala itu terhalang oleh tirai tipis ini, semuanya terhalang di luar. Akibatnya, mereka mulai dengan panik menyerang formasi penghalang, dan tirai cahaya yang dibombardir terus bergetar. Ayah, serigala siluman ini biasanya tidak berinisiatif menyerang kultivator, ada apa? Joanne Sue menarik nafas dan berkata, "Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siluman serigala ini gila dan sama sekali tidak mendengarkan penjelasan aku." Sue Pan juga sangat tidak berdaya, dan sedikit panik karena dipukuli barusan. Mata para siluman serigala itu merah, apakah terkena kabut darah? Kata seorang kultivator. Kabut darah, tidak mungkin. Serigala perak hantu ini hidup di pegunungan hujan darah, kalau takut kabut darah, tidak bisa hidup sampai hari ini. Pasti ada alasannya, tapi aku tidak tahu kenapa untuk saat ini. Gong Yao dan Devon Chen menghilang. Pada saat ini, seorang kultivator berteriak. Ketika Sue Pan menoleh, dia menyadari bahwa tidak hanya keduanya, tetapi juga Eric Qin tidak terlihat. Situasinya kacau sekarang, tidak ada yang punya waktu untuk mengkhawatirkan gerakan mereka, tidak tahu kemana mereka bertiga pergi. Kabur secara terpisah sama saja mencari kematian di pegunungan hujan darah ini, atau mereka punya alasan lain. Otak Sue Pan semakin pusing. Jika Gong Yao mengetahui ada yang tidak beres dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, tapi kultivasi Devon Chen dan apoteker Cheng tidak tinggi, bukankah lari sama saja mencari mati sendiri? Ayah, formasi ini tidak akan bertahan lama, kata Joanne Sue dengan sungguh-sungguh saat ini. Serigala perak hantu itu gila, dan sangat ingin menyerang tirai cahaya, susunan batu giok putih yang membuat formasi terus bergetar, dan banyak retakan muncul di pelat batu giok. Sue Pan, apakah kamu memperhatikan ada sesuatu yang salah? Saat Sue Pan kebingungan, Tuan Wu tiba-tiba berbicara. Tuan Wu, apa katamu? Kata Sue Pan. Saat serigala perak hantu tadi menyerang kita, mereka hampir menyerang semuanya kecuali aku dan kakek. Gadis di samping Tuan Wu berkata. Jantung Sue Pan berdegup kencang. Baru setelah itu dia menyadari bahwa kultivator lain menunjukkan tanda-tanda perkelahian, tetapi kakek nenek Tuan Wu selamat dan sehat, dan tidak ada masalah. Mengapa kita diserang, tapi mereka tidak? Apa perbedaan di antara kita? Tuan Wu, bisakah meminjam darah kamu untuk digunakan? Sue Pan membungkukkan tangannya, meminta setetes darah dari lelaki tua itu. Kemudian dia sendiri memeras setetes darah, menjentikkan jari, dan menembakkan kedua darah itu keluar formasi, masing-masing terbagi menjadi utara dan selatan. Akibatnya, siluman serigala yang bergolak semua melihat ke salah satu tetesan darah, dan salah satunya bergegas maju dan menghancurkan darah tersebut dengan reiki. Tapi darah Tuan Wu jatuh ke tanah tanpa perhatian siluman serigala. Ini masalah darah kita. Sue Pan tiba-tiba mengerti. Satu-satunya perbedaan dalam perjalanan kami adalah bahwa kita makan pil dewa penghindaran rintangan, tetapi Tuan Wu tidak, kata Joanne Sue. Apakah ada masalah dengan pil dewa yang menghindari rintangan ini? Seorang kultivator bertanya dengan ngeri. Tidak mungkin, pil mujarab ini normal, tidak ada bau lain. Sue Pan tidak percaya. Sue Pan, bagaimanapun, ini adalah kebenarannya. Bukankah apoteker Cheng baru saja mengatakan bahwa dia membuat obat cair yang menyelamatkan nyawa? Kalian akan tahu jika mencobanya, kata Tuan Wu. Semua orang kaget.
Obat cair yang dimurnikan oleh Eric Kin tergeletak dengan tenang di tanah tidak jauh dari situ, di dalam pot batu. Ini obat cair kental dari darah monster iblis dan barang campur aduk, benarkah Manjur? Sudut mulut Suepan bergerak-gerak, tetapi formasi hampir goyah, dan dia tidak bisa berpikir sebanyak itu. Bersambung.